Dan aku kan masih awal ya, aku bingung gitu lihat blocking kamera, aku disuruh acting, aku masih kaku. Karena aku jujur aku anaknya introvert banget. Aku sih selama selama itu pekerjaan dan itu dilakukan secara profesional, aku fine. Ya kita berdua sama-sama serius sih dalam hubungan ini. Jadi kita berdua sama-sama berkomitmen tapi dijalaninya dengan santai. It's story time, storyteller aku hari ini bersama seorang aktor yang bergabung dengan MD dari tahun entah berantah saya juga lupa, maybe 10 years 2013 sampai sekarang kita masih terus berhubungan dan sangat concern banget dengan karir dia. Siapakah dia? Ryan Wijaya. Hai, apa kabar? Hai, baik-baik Mas Anjay. Halo. 2003 ya Ryan ya? Kita mulai 2013. 13, sekarang 2022. 2022. So it's 10 years. Iya, 10 years. Boleh cerita nggak kamu itu pertama awal karir masuk dunia entertain tuh umur berapa dan kok bisa masuk ke dunia entertain awalnya? Ya jadi kan aku emang besar di Medan ya waktu itu. Ya, Nah zaman dulu itu sering banget kan PH-PH bikin ngadain acara event. model, event, cari talent di daerah-daerah. Nah kebetulan dulu kan aku suka ikut model-model. Nah pas banget waktu itu MD ngadain acara di Medan. Nah yang menang itu katanya mau dikontrak ke Jakarta buat main Salah sinetron. Itu waktu sinetron lah itu ya. sinetron ya buat jadi artis lah gitu. Jadi ya aku awalnya tuh nggak pede dan nggak mau sebenarnya, cuman dipaksa sama tante aku karena aku eh, lagi nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi ya udah kayak Itu "Yaudah, waktu lu umur coba deh." berapa? Itu umur 17. Oh, oke, baru Waktu lulus SMA kelas belum. Belum, masih kelas Masih SMA kelas 3. SMA kelas 3. Kelas 3, oke. Jadi kayak itu waktu itu habis setelah ujian pertengahan tahun gitu loh. Terus dapat libur sebulan dan Iya. 2 bulan gitu. Ya udah akhirnya aku dipaksa ikut dan nggak sengaja menang gitu. Terus jurinya itu ya salah satunya casting MD waktu itu kan Iya. sama Sony sama KDD sekarang ini. Iya. Nah akhirnya aku menang. Terus ya udah nggak ada salahnya aku coba ke Jakarta. Di situ sih awal titik mula awal aku berkarir di dunia entertain. Jadi kayak dikasih kesempatan gitu. Oke, terus kamu pindah ke Jakarta dengan model nol ya kasarnya Modal ya. nol Itu benar-benar banget. kamu lulus SMA, kamu Lulus langsung SMA. pindah. Betul, betul. Berani. Awalnya gimana tuh bisa berani? Oke, gue hijrah ke Jakarta, gue mau nyoba nih gitu. Awalnya aku Karena menang itu dulu kan? karena menang, karena kan ada kesempatan. Jadi Yes. ada yang dituju di Jakarta, nggak kayak luntang-lantung lah. Awalnya ya udah deh ada kesempatan coba dulu. Pas coba sebulan pertama, 2 bulan pertama itu jujur nggak betah sih, karena mungkin lingkungan ya kan kayak teman-teman aku kan ya circle aku di Medan Medan semua, semua. betul. Jadi aku nggak ada yang nggak ada temen di sini, ada saudara ada tapi ya jauh. Jadi aku nggak betah, terus cost-nya juga kan gede banget di sini ya. Waktu itu awal-awal ya aku belum ada masih pakai uang sendiri, terus dulu belum ada ojek online dan Iya. sebagainya. Jadi kan kemana-mana aku juga repot, biaya tempat tinggal dan sebagainya. Awal-awal aku nggak betah sih, jujur nggak betah. Dan aku belum terbiasa dengan apa ya? Kayak aku waktu itu dikasih syuting. Dan aku kan masih awal ya, aku bingung gitu lihat blocking kamera, aku disuruh acting, aku masih kaku. Karena aku jujur aku anaknya introvert banget Oke, dulu. Iya dulu. Jadi semenjak ya aku udah mulai nyaman di entertain, aku berusaha untuk menjadi lebih ekstrovert aja, lebih kan emang di entertain kita harus banyak bergaul, Iya, harus banyak betul. bisa berbicara di the public and stuff. Ya udah, ya awalnya aku kurang Nah, nyaman. waktu awal-awal acting, pasti kan kamu di lokasi juga canggung ya. Mungkin secara peran belum terlalu besar mungkin, tapi kan tetap ada nggak sih ketakutan, ada rasa nggak convert yang tadi kamu bilang? Karena kan acting kamu nggak punya basic acting gitu betul, kan. Apa yang kamu lakukan untuk memperdalam
acting kamu biasanya? Ya pasti ya, awalnya pas aku tuh, jadi aku nyampe waktu itu langsung disuruh syuting gitu, meski ya peran-peran temen-temen gitu. Ya, Tapi aku tetap aja kayak grogi, keringetan, aku disuruh acting nggak bisa, logat aku juga masih Medan banget. Terus aku sutradara dulu kan galak-galak ya, aku dimarah-marahin, aduh. Jadi ya mentalnya udah turun gitu. Nah, setelah dari itu aku kayak belajar banyak. Aku dikasih guru acting, les acting. Terus aku banyak baca majalah-majalah kayak bahasa-bahasa Jakarta yang kekinian gitu. Jadi aku baca untuk menghilangkan logat Medanku, aku baca, tapi aku keluarin suara. Oke. Jadi itu emang sangat kayak helpful belajar sih. pronunciation Iya, ya. pronunciation-nya. Hmm. Ya udah, dan setelah dari itu aku mulai terbiasa dan aku mulai bisa menjalankan tuntutan dunia entertainment. Kamu kan sudah main sinetron, FTV, film juga pernah, banyak banget nih. Apa sih yang kamu pengen gitu loh? Kan kamu udah banyak nih. Sekarang juga trennya lagi web series juga, which is Betul. very good mungkin ya untuk some actors naiklah kelasnya gitu kan. Kalau suruh milih, kamu lagi convert di mana? Aku memang lagi akhir-akhir ini lagi suka banget sama series. Karena ya series juga lagi naik ya Iya. di Indonesia, dan secara cerita preparation itu lebih matang aja gitu, Betul. lebih ke semi film lah. Jadi ya aku tahu gitu apa yang harus aku lakuin. Misalnya kalau bahkan lebih bagus kalau misalnya ada series yang mungkin ada beberapa yang belum ya, kayak pas kita mau syuting kita udah tahu episode 1 sampai 10 itu ceritanya mau dibawa kemana, Iya. So, jadi secara kita persiapan karakter ya. secara karakternya itu lebih kuat dan lebih gimana ya, lebih lebih bisa explore aja gitu, lebih. Dan di series juga kan kita bisa lebih liar ya, kayak secara acting, pengadegan, cerita kita bisa lebih liar daripada sinetron. Kalau sinetron kan ya kita terbatas, dan ceritanya juga bisa berubah on the spot. Jadi Iya. ya Lebih ya nyaman di sini ya. Dan lebih secara waktu serius lebih sih. jelas ya. Dan lebih jelas Ya secara kan, 2 schedule bulan, 2 bulan benar, setengah benar. dan break. Kamu Betul, mau ngapain betul. lagi bisa. Lebih gitu punya kan. kehidupan sih. Iya, iya. Kalau film, kamu udah pernah main beberapa film, Iya. termasuk di MB juga pernah ada Iya. kan after school horror ya. Ya. Nah, what do you think of film? Film aku suka banget. Hampir sama. Film tuh ya lebih, jadi menurut aku kalau dari tingkatan ya sinetron, series, Baru film, yes. Jadi film itu ya mungkin peaknya lah. Jadi kayak mungkin kalau misalnya aku ngejar sesuatu yang Berbeda. aku berbeda, aku pengen explore di diri aku mendapatkan karakter yang spesial, terus aku pengen raih mungkin penghargaan dan lain-lain, ya aku pasti akan ke film gitu. Jadi aku akan jadi lebih total gitu. Karena kan ya film kan lebih jelas. Kita syuting mungkin sebulan 2 bulan dan satu film itu udah jelas gitu. Dan outputnya juga kan bioskop, Iya, lebih, outputnya juga lebih bioskop, luas ya. lebih luas. Ya. Kalau ngomongin selama ini kamu acting udah ketemu banyak banget lawan main ya. Ada nggak sih pernah syuting ketemu lawan main yang kamu merasa gue nggak dapet nih chemistry-nya? Gak ketemu-ketemu, you try your best tapi tetap nggak ketemu. Ada sih, ada beberapa pasti sih. Mungkin nggak cuma aku doang yang ngerasa, pasti banyak sih pemain-pemain lain yang ngalamin ini. Mungkin jadi kayak kalau kita ketemu lawan main yang put boundariesnya terlalu tebel itu ya kita kadang nggak, agak susah sih untuk apa ya, untuk masuk gitu. Karena kan kalau kita acting kan harus berdua. Jadi nggak bisa nggak bisa aku sendiri doang yang main dan dianya main di zona nyaman gitu. Yeah. Jadinya nggak ada yang kelihatan bagus. Nah itu biasanya kamu lakukan apa tuh untuk nemuin chemistry itu? Biasanya kayak ya bonding sih ya. Kadang aku sih tipe orangnya tuh belak-belakan, kayak kalau misalnya aku nggak dapet, aku nggak akan ngomong ke lawan main aku, kok aku ngerasa aku nggak dapet ya gitu, kayak ada yang nggak nyaman nggak sih di antara kita gitu, kayak find the way sih. Iya. Kayak biar sama-sama nyaman dulu baru kita acting. Jadi kayak lebih ke ngobrol dan hangout dulu sih, baru kayak kita acting di Oke. kamera. Nah, ngomongin acting nih, kan kamu ketemu lawan main pasti ada beberapa adegan mungkin yang
lumayan intimate lah, intimate-nya sinetron segitulah gitu Yeah. kan. Dan kamu kan juga punya pacar dan everybody knows gitu kan. Ada nggak sih restriction dari pacar kamu? Pokoknya kamu boleh syuting, tapi nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Oke. Eh, eh, ya kayak kemarin kan aku series ada adegan kissing. Dia tuh pacar gue tuh selalu support ya. Selalu support apapun pilihan aku, apalagi kalau aku berkarir dia tuh selalu support. Tapi dia tuh nggak suka kalau ceritanya nggak jelas. Ya nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita kan dapat cerita yang kayak apa sih ini Tapi gitu. kan in the beginning kamu udah approve dengan cerita itu. Ya. Approve in the Oke. beginning. Tapi kan, nah kadang-kadang jeleknya itu kita nggak tahu di awal sinopsis dan ketika sudah tayang itu ketika skenario udah turun kan kadang berbeda. Suka berbeda, Gitu. Jadi kalau misalnya ceritanya bagus, filmnya bagus, dia tuh nggak masalah sama sekali. Dia selalu Berarti support. emang kamu juga udah mungkin meng-clear di awal. Nah sekarang kalau kamu punya pasangan misalnya yang Pak kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, what should you do? Kamu kan seorang aktor nih. Kalau banyak dikasih borderline, kamu kan nggak bisa terlalu berkembang kan otomatis. benar. Nah itu Aku kalau nggak bisa. Kamu punya pasangan yang begitu gimana? Aku nggak bisa dapat pasangan yang begitu karena ya aku sadar akan pekerjaan aku sadar akan dunia aku. Ya aku harus ya emang begini. Terus ya beruntungnya aku juga punya pacar di dunia entertainment juga, jadi dia juga ngerti. Gitu. Nah kamu kesana kebalik nggak? Kalau ke dia kamu banyak larangan nggak? Aku sih selama itu pekerjaan dan itu dilakukan secara profesional, aku fine. Oke, so berarti relationship is very strong karena emang saling mengerti, Benar. mengerti di Iya. dunia entertain. Ya kalau ada adegan-adegan yang emang professionally pekerjaan, it's boleh. Iya, boleh. Pernah nggak sih ribut gara-gara hal kecil kayak gitu? Iya, pernah sih. Kadang-kadang kan dia kalau udah nonton tuh, kok aku jealous ya gini-gini. Ya normal lah. Cuman kan balik lagi kayak dia tuh sampai search bisa nggak sih adegan romantic scenes and kissing and stuff tanpa ada perasaan, maksudnya untuk ke dunia nyatanya ya. Dan ternyata survei membuktikan kalau itu bisa gitu, dan benar. Dan aku juga pengalaman pertama aku kayak romantic scenes kayak gitu, aku ngerasain kayak ya udah gue cuman adegan gitu. Di luar itu gue nggak ada rasa apa-apa. Gue nggak ada kayak rasa wah gila nih gue bisa romantic scene sama dia. Wah gila nih gue bisa, enggak. Pas adegan malah kayak kita fokus dan aku bertanya sama lawan mainku, lu juga ngerasain nggak kayak pas lu adegan romantic sama gue, lu ada rasa, maksudnya kayak kasarnya tuh kayak gue suka gitu, gue pengen karena tumbuh lah. karena tumbuh gitu. Enggak, kayak kita benar-benar profesional aja di adegan gitu. Tapi kan sekarang banyak anak sekarang ya, terutama cewek-cewek mungkin ya, baper lah gitu kan ketemu Ryan gitu loh. Satu adegan harus ciuman, waduh gitu kan. Pernah nggak sih nemuin lawan adegan terus yang baper, yang ngejar-ngejar kamu walaupun kamu udah punya pacar nih gitu kan. Kamu tipe yang setia nggak sih sebetulnya? Aku setia kok guys. Oh setia banget ya, oke. Nah pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Enggak kali ya, enggak. Enggak, emang dia nggak mau ngomong kayaknya. Pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, Nanti ya kan? berantem lagi udah tayang nih. Nggak, pasti kan kamu ada satu momen di mana oke kamu punya pacar, maybe dia juga tahu, tapi dia trying to close to you. Nah, gitu-gitu tuh kamu triknya ngapain? Ya sebenarnya kan balik ke kita sendiri ya. Kalau kita tetap ngasih batasan, ya orang juga kayaknya nggak akan berani too far sih. Ya, kita put boundaries aja. Yakin, senyumnya nggak yakin kok. Ya balik ke kita sendiri lah. Kalau kita memanage pertemanannya segimana ya akan segitu aja, nggak akan lebih. Oke. Gue lagi nggak berani ngomong lebih, padahal kan gue keluarin lebih, soal ditahan. Kita balik ke keluarga deh. Panas ya kursinya. Selama ini keluarga kamu ngedukung sekali dong dengan kamu berada di dunia entertain. Keluarga masih di Medan? Iya di Medan. Semuanya? Ada yang udah kerja di luar negeri. Oh gitu. Nah, kamu pulang ke sana itu sering atau gimana? Lumayan sering, tapi semenjak sekarang udah pada mencar-mencar, kayak adekku udah kerja di luar, kakakku juga, tinggal mamaku doang di rumah, bokap udah nggak ada.
Ya udah jarang sih, paling nyokap yang sering datang ke sini Oh, sering atau enggak kesini. kita ya liburan ke luar bareng gitu. Sekalian Tapi dengan mengunjungi. karir yang kamu pilih ini, the family support Support banget. banget. Apapun pilihan aku, family itu kayak ya udah mereka akan support selalu. Oh, that's good sih. Mm-mm. Nah, kamu udah planning nggak sih lain ke depan bahwa ini kan kamu kan tahulah dunia entertain panjang definitely kalau kamu memaintain karir, memaintain look, memaintain semuanya, otomatis ini lahan yang bagus untuk para aktor menggali bakat, mencari uang gitu kan. Tapi kepikiran nggak sih to do some business ke depan? Ya, Atau of emang course. kamu udah ada? Ya, dulu aku udah pernah coba bikin, aku punya clothing line. Aku dulu pernah tahun 2016, 17 aku, karena aku suka makan sate Padang, jadi aku usaha bikin buka Sate warung Padang. kecil sate Padang gitu. Aku memang suka bisnis karena emang ya keluarga rata-rata kan dulu ya buka usaha-usaha juga gitu. Tapi semenjak kayak pandemi ini kemarin COVID, udah 2 tahun ya belum ada kepikiran untuk buka bisnis baru lagi, belum coba mulai baru lagi karena ya aku belum yakin dan belum bisa gitu. Tapi untuk kedepannya aku pasti akan ngelakuin sesuatu sih. Kayak aku pengen punya bisnis, aku pengen punya passive income yang udah berjalan lah. Jadi kayak aku pengen ada usaha yang ya udah gitu. Karena target aku umur 40 tahun aku udah nggak mau kerja gitu. Aku Wow, enak ya 40 tahun yang nggak mau kerja ya. 40 tahun aku udah mau nikmatin hidup aja gitu. Oh Jadi ya gitu. Balik ke film atau sinetron whatever itu, kalau dari ngomongin genre, kamu lebih suka main di genre yang mana? Kan sekarang kita kan banyak ya, apalagi series ya. Ada yang fantasy, ada drama, ada komedi, sampai ke thriller horor juga ada. eh so far yang aku lagi pengen sekarang ya aku lagi pengen action sih. Setiap orang aku interview di sini jawabannya sama, aku lagi pengen action gitu. Karena gini, karena belum ada, mungkin bukan belum ada ya, jarang banget Film gitu. action. Mungkin karena cost kali ya, Ya, karena costnya cost, gede betul, gitu. betul. Jadi kayak belum ada kayak series action yang kayak bener-bener bagus gitu. Jarang, bukan belum ada, mungkin jarang banget ya, kebanyakan. Iya, kita lihat beberapa ya, dengan pemain yang sama terus kan, maksudnya karena emang mereka di situ Iya, gitu kan. iya sekarang kan ya konsep akhir-akhir ini apa ya udah romantis, komedi, fantasy gitu-gitu aja kan, balik ke drama gitu-gitu doang. Ya aku pengen sesuatu yang baru aja, yang challenging, yang mungkin thriller juga, psikopat gitu. Aku Kamu tuh sebagai person ambisius gak sih dalam suatu hal, dalam ingin mencapai sesuatu? kalau yang aku bener-bener pengen aku ambisius. Tapi kalau yang akunya yang masih ya udah kalau aku bisa dapat ya oke, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau aku yang bener-bener pengen banget aku pasti Ambisius ambisius ya. banget. Hebat, hebat. Planning kamu ke depan kira-kira apa? Selain kamu syuting web series definitely. Eh, ya aku kan udah gak berasa aku udah tahun ini 27 tahun. Oke. Jadi ya udah mulai lebih ke dewasa sih, kayak plan kayak ngumpulin duit, buka usaha, beli rumah masa depan, kayak gitu-gitu sih. Ada planning untuk menikah dalam waktu dekat? Belum. Kayaknya nggak mau buka. Belum. Itu secret ya. Secret. belum. Masih lama. Tapi maksudnya serius, ada omongan serius ke arah sana atau masih? Oh, ada serius. sih, Serius. ada. Ya, kita berdua sama-sama serius sih dalam hubungan ini. Jadi kita berdua sama-sama berkomitmen tapi dijalaninya dengan santai. Oke. Dia umur berapa sekarang sih? 2. Dia 23. Oh, masih muda sih ya. Masih muda. Masih Masih long sama-sama journey. muda ya. Masih long journey Masih ya. long journey. Makanya Iya. ke karir dulu, Betul. usaha dulu. Arti bahagia buat Ryan apa? Arti bahagia. Arti bahagia buat aku ya nggak ada beban. Emang sekarang masih ada beban ya? Masih banyak Iya, ya? banyak dong. Kita manusia masih punya bebannya masing-masing. Entah itu dari Tapi kalau nggak ada beban tuh kita nggak ada challenge in life Bener to get sih, what we wanted gitu loh. ya bener. Tapi kan kalau nggak ada beban juga kita bawanya happy aja. Betul. Ya kan, kita akan kemana juga pasti selalu senyum, selalu happy, ketemu orang pasti selalu happy karena kita nggak punya beban gitu. Ada nggak sih pesan-pesan mungkin untuk yang dengerin kita hari ini? Kan kamu kan struggling dari
mana bisa sampai di posisi ini, which is nggak gampang ya. Mungkin ada sedikit. Ya, pesan aku buat teman-teman yang nonton, apa ya, tetap berusaha terus aja sih. Karena aku yakin kalau kita, apa yang kita lakuin secara sungguh-sungguh dan dari hati, itu kayak kita akan dibantu kok, bener. Kayak kita dikasih jalan gitu. Karena aku juga, jujur, aku bisa ada di posisi sekarang ini juga nggak gampang. Dulu aku bener-bener berusaha keras banget gitu. Jadi memang nggak ada orang yang sukses itu dari instan gitu. Kayak kita memang harus berjuang dari bawah, dan aku yakin yang berjuang dari bawah sampai dia bisa mendapatkan apa yang dia mau itu akan bertahan. Setuju, Akan long last. setuju banget sih. Serius, fokus, jalanin semuanya pakai hati. Pakai hati. Betul. Thank you for today. You're Thank you welcome. semua hari ini Hello Story bersama Ryan Wijaya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment with this dude. Thank you Ryan. Thank you Mas Anjay.